Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak sekalian, kembali kita diskusi rutin tiap Rabu. Pagi ini kita narasumbernya adalah Pak Unggul. Pak Unggul akan bicara mengenai energi baru terbarukan dengan segala masalah tantangan peluangnya. Kemudian sebagai moderator Pak Anton. Di sini sudah hadir Pak Koco, Pak Wadiman, dan Pak Unggul tentunya, dan Pak Anton, Pak Asep, dan Bu Marina. Nanti kita masih menunggu Pak Aryono yang sudah memonitor lewat Zoom tapi sambil perjalanan yang lain. Itu saya silakan Pak Anton untuk ya. Terima kasih Pak Wendy. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan Pak Unggul untuk mempresentasikan mengenai energi baru dan terbarukan. Bagaimana visinya Indonesia ke depan, karena sangat penting sekali bisa menggantikan energi di masa depan tidak bergantung pada fossil fuel. Pak Unggul selain juga Ketua BPPT juga berkecimpung di dalam bidang energi terutamanya. Yang setiap tahun dulu kita selalu menerbitkan energi outlook. Nah itu yang terus terang kita sekarang kehilangan nih, apa namanya, barangkali ada waktu baiknya kita mendengarkan share-nya dari Pak. Saya persilakan Pak Mul. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Pak Wadiman, Pak Wendy, Pak Anton selaku moderator, Bapak semua, dan Pak Koco, Pak Asep, Pak Marina. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama melaksanakan sedikit inilah ya diskusi tentang terkait dengan energi baru terbarukan. Nah, topik ini saya ambil karena saya sengaja juga bicara secara spesifik, secara teknis ya, karena sudah banyak mungkin yang bahas ya. Kalau nanti mau bahas itu biar yang lain aja secara spesifik. Seperti yang dulu ada Pak Hator bahas tentang bioetanol. Nanti akan saya carikan biodiesel ya dari Pak Sony, kemudian yang lainnya juga ya. Juga Pak ini juga Pak siapa itu? Pak Andika. Nah, jadi saya hanya memberikan pandangan ya orang, karena gini, selama ini orang kalau bicara energi secara sepotong-sepotong itu selalu memilih bahwa bidang keahliannya yang paling baik. Perlu di, nah saya berusaha, makanya istilahnya ngomong energi mix ya, dari perspektif energi mix supaya kita lebih objektif melihat apa namanya substitusi atau penggantian energi. Jadi sekali lagi saya nggak bosan-bosan memulai pendahuluan itu dari perubahan iklim dan carbon zero emission, karena ini yang menjadi apa landasan atau filosofi ya, filosofi dari transisi energi. Nah ini mungkin sudah pernah juga saya posting, tapi kali ini mungkin saya lebih detail ya. Jadi kalau kita lihat emisi di dunia itu grafik ini sangat bagus ya. Ini kalau yang besar ini menunjukkan negara ya, jadi apa namanya satu entitas negara yang emisinya paling besar seperti Cina ya, dan Amerika. Nah kalau tinggi chart itu menunjukkan per kapita, jadi semakin tinggi itu per kapitanya juga makin tinggi. Nah kalau warna itu semakin gelap itu menunjukkan pertumbuhan emisinya itu makin tinggi. Contohnya India, ini walaupun secara negara maupun secara per kapita masih rendah, tapi secara pertumbuhan dia sangat tinggi. Mungkin karena India itu perekonomiannya sekarang kan lagi ini ya, lagi booming gitu. Nah, ini saya tabelin di sini. Jadi kalau per kapita dunia itu 4,3 ton per tahun per kapita ya.
Kalau pertumbuhan 5,8%, memang lumayan cukup tinggi. Indonesia itu sebetulnya untuk rata-rata dunia masih di bawah ya, 2,9. Kemudian pertumbuhan 5%, masih di bawah dunia juga. Kemudian secara negara itu 2%. Ya, dibandingkan Amerika, satu entitas negara itu 15%, dan paling besar kalau negara itu Cina 29%. Nah, per kapita juga Cina tinggi ya, 7,8, walaupun masih kalah sama Amerika 13,8. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi sebetulnya kita ini nggak buruk-buruk amat gitu loh, ya. Tapi nggak tahu kesannya kalau di dalam negeri kan kadang-kadang kayak Indonesia itu gimana gitu. Atau mungkin yang ngomong tidak paham bahwa namanya global warming itu efeknya global, penyebabnya juga global, bukan hanya satu satu negara. Nah, kemudian komitmen global ya, UNFCCC ya, singkatan dari the United Nations Framework Convention on Climate Change, itu mengadakan conference ya, itu bergilir, dan tahun 2000 berapa itu 2015 itu dimulailah Paris Agreement yang menjaga kenaikan temperatur tidak melebihi 2 derajat dan mengupayakan maksimum 1,5 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan di Glasgow 2021, dan itu selalu direvisi ya. Ya, di Glasgow itu kesepakatannya tahun 2060 semua negara itu harus mensukseskan net zero emission. Jadi yang dimaksud net zero emission itu emisi yang dilepaskan dan emisi yang diabsorb oleh hutan ya, dan beberapa kegiatan yang bisa mereduksi emisi itu totalnya menjadi nol. Karena itu sebetulnya tidak cukup kita hanya membatasi emisi fosil ya, tapi kita juga harus menjaga kelestarian hutan. Karena hutan itu yang diharapkan negatif ya. Dan kemudian tahun 2022 itu Indonesia menjanjikan bahwa tahun 2030 emisi reduksinya itu 31,89%. Unkondisional. Maksudnya unkondisional kalau tidak dapat bantuan dari luar. Tapi kalau ada bantuan, itu sanggup sampai 43,2%. Jadi ini termasuk ambisius. Saya nggak tahu apakah bisa tercapai atau tidak. Nah, Bappenas kemudian mengeluarkan 4 kebijakan penting ya, yang menurut saya ini bisa menjadi fondasi. Yaitu untuk energi, itu penurunan intensitas energi atau peningkatan penggunaan energi, efisiensi energi. Kemudian meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, ya. Kemudian transisi ke kendaraan listrik atau bisa diganti atau ini yang non fosil lah kira-kira gitu. Nah, untuk lahan itu reforestasi hutan, jadi hutan yang gundul itu dihutankan lagi, restorasi gambut. Nah, ini legasinya Pak almarhum Pak Bambang. Jadi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Kemudian pencegahan deforestasi, termasuk pencegahan kebakaran lahan gambut dan hutan. Jadi net zero emission itu satu paket ya. Jadi bukan hanya energi saja. Nah, limbah itu juga begitu, berusaha menggunakan istilahnya ekonomi sirkuler. Jadi mendaur ulang apa-apa yang sudah dikeluarkan untuk mencegah berkurangnya sumber daya alam. Terus untuk fiskal itu ada 3 poin, yang mananya agak susah ya. Jadi menurut saya kalau mau melaksanakan yang lain, ini dulu kalau menurut saya. Penghapusan subsidi BBM ya, dan listrik tentunya yang masih kurang. Penerapan pajak karbon dan karbon kredit. Nah, karbon kredit juga nggak bisa berjalan dengan bagus kalau penerapan pajak karbonnya juga tersendat. Jadi sebetulnya 3 ini satu kesatuan sebetulnya. Baik, saya akan menunjukkan ini kondisi energi saat ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang sampai 2023 ya, itu batu bara itu yang tertinggi
penggunaan sumber energi. Ya. Dan tahun 2022 mulai agak melandai ke bawah ya, karena mungkin pemerintah berusaha menekan penggunaannya ya. Kemudian diikuti oleh minyak ya. Dan tahun 2019 batubara itu udah nyalip penggunaan minyak ya secara ini barrel oil equivalent. Jadi ini diekuivalenkan dengan barrel minyak. Nah, sementara gas alam itu juga mengalami kenaikan ya, walaupun tidak secepat yang lainnya ya, tidak secepat batu bara. Minyak sendiri malah cenderung turun. Kemudian energi renewable energi mulai naik, tapi tidak tidak terlalu tajam ya, tapi lumayan naik. Terus yang lainnya hidro ini nggak tahu kenapa agak melandai. Geothermal juga naik sih sebetulnya, tapi tipis. Nah, kemudian untuk final energy consumption ya, ini mulai pertama kali kelihatan di tahun 2022, industri itu nyalip transportasi. Apakah ini karena adanya hilirisasi yang kebanyakan sangat mengkonsumsi energi ya, smelter segala macam itu ya. Nah, sementara transportasi mungkin juga walaupun naik ya, tapi sudah kalah ya sama industri. Nah, ini yang terjadi begini. Ini termasuk fenomena ya, sama juga ketika batu bara nyalip minyak. Apa juga karena sekarang transportasi publiknya makin naik, saya nggak tahu. Dan itu yang benar. Kok nggak enak? Kayaknya nggak stabil. Industri dari 2021 ke 2023 tuh dua kali lipat. Iya, besar ya. Karena smelter itu kan sangat boros energi. Pasti dia mau membangkit listrik. Dan PLTU batu bara itu sekarang yang agresif justru yang yang apa istilahnya, yang bukan PLN, yang swasta yang ditambang-tambang itu. Industri elektronik juga ternyata memakai energi yang berkembang sih. Oh iya. Juga walaupun elektronik itu kan mengurangi emisi, padahal waktu memproduksinya gitu. Ya, Cina itu bangun. Cina kan termasuk Cina Amerika ya, terutama Cina ya. Itu yang punya industri solar terintegrasi mulai hulu sampai hilir, mulai dari pasir silika dijadikan silika murni ya, kemudian jadi silika bridge, silika wafer, sampai kemudian jadi solar dan modul. Itu mereka lengkap Cina. Dan sebagian besar listriknya itu dari PLTU batu bara. Ini dibawain aja sebetulnya. Jadi ya untuk pabriknya. Itu kan untuk satu produk elektronik itu berapa? Secara makro kalau melihat dari sini nanti bagus. Kenapa? Pemakaian tinggi di industri naik bagus. Ya, Seolah-olah. jadi sebetulnya yang katanya mengalami penurunan itu industri manufaktur. Tapi industri ekstraksi ya, yang hilirisasi tambang itu naik pesat kalau. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Ya. Ini minyak ya. Produksi minyak konsumsi yang biru ini itu kita naik terus ya. Sempat turun ketika COVID tahun 2020. Kemudian sekarang mulai naik lagi nih. Ya. Naik lagi bahkan sudah mulai tertinggi di antara sebelumnya 2023 itu. Sementara oil produksinya kita turun terus. Turun terus. Nah, sekarang kan pemerintah bangun kilang. Itu sebetulnya bukan satu-satunya solusi. Karena crude oil-nya tetap beli. Ya. Jadi kita ini kan sekarang impor crude oil dan impor BBM, bahan bakar minyak. Nah, kalau kita nanti bangun kilang, ya, impor produk jadinya ya seperti bensin dan solar mungkin turun. Tapi impor crude oil-nya akan naik. Jadi
Saya kalau baca di koran tuh banyak yang suka miss, dikira dengan bangun kilang itu akan mengatasi masalah impor minyak. Tidak, apa aja kita akan apa impor, cuman tidak dari impor BBM. Kita kan nggak naik-naik. Dan biaya itu sebetulnya cuma 18%. Jadi kalau kita bedah ya, harga retail BBM yang di pom bensin itu 55% itu biaya dari crude oil, biaya kilang itu sekitar 17%, sisanya itu pajak sama biaya distribusi dari Pertamina. Jadi sekali lagi komponen terbesar itu masih crude oil. Nah ini domestic fuel sales ya, oil fuel sales tetap didominasi bensin sama solar. Nah ini yang abu-abu kan solar ya, kelihatannya solar itu lebih tinggi, tapi sekarang ini sebetulnya solar yang kelihatannya lebih tinggi ini kira-kira bisa dikatakan 20% itu sudah biodiesel. Jadi secara real sebetulnya yang dijual pemerintah solarnya asli itu kalah sama bensin, kalah sama bensin. Ini yang warnanya. Nah setelah itu nomor 3 itu Aptur. Nah ini gas alam ya, sama gas alam itu produksinya juga mulai turun. Ini produksi gas alam. Nah penggunaannya relatif konstan lah kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita lihat penggunaan yang di sebelah kanan ini terjadi perubahan. Jadi kalau dulu yang terbesar itu adalah LNG yang diekspor ya. Kemudian yang warna kuning industri ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi sejak tahun 2019 LNG yang diekspor itu kalah sama gas alam yang dipakai oleh industri. Industri di dalam negeri ya. Dalam negeri, ya itu mungkin bagian industri macam-macam ya, keramik, mungkin baja dan lain-lain. Nah untuk listrik sama pupuk itu relatif tidak banyak berubah, dia konstan ya. Kemudian untuk refinery juga nggak banyak berubah dia ya. Ya refinery kan gitu-gitu aja, kecuali nanti kalau yang baru itu sudah operasi. Ekspor turun. Nah, yang saya masih belum lihat itu kenaikan drastis di penggunaan gas kota ya. Karena sebetulnya gas kota itu termasuk yang paling murah dan paling bersih dibandingkan ini untuk masak yang lainnya ya. Dibanding LPG pun gas kota itu gas alam itu harganya jauh lebih murah, dan kalau pakai gas alam itu tanpa subsidi. Tapi saya nggak tahu kenapa kok kelihatannya pemerintah tidak terlalu antusias untuk menggunakan gas ini. Alasannya karena masalah harus infrastruktur pipa. Ya tapi itu memang sebenarnya harus diniatin ya. Maksud saya kalau bangun IKN bisa, seharusnya bangun jaringan pipa gas itu bisa gitu loh. Cuma lebih kecil ya. Nah ini konsumsi LPG ya. Jadi konsumsi yang biru ini konsumsi total naik terus ini. Sekarang setahun sudah 8,21 juta ton. Dari 8,21 juta ton itu, ini yang hijau muda, ini impor. Ya. Jadi impor kita LPG itu sudah di atas 70%. Impor. Jadi 70% konsumsi LPG kita itu impor. Dan yang warna coklat itu LPG yang disubsidi. Nah ini yang menurut saya agak masuk akal. Jadi kenapa nggak masuk akal? Subsidi apa LPG yang tabung kecil melon itu jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya itu 90% kurang lebih dari total LPG dibandingkan yang LPG yang 12 kilo ke atas. Dan harganya juga beda jauh ya. Bisa dilihat di sini harga LPG bersubsidi yang warna biru ini ya. Nah, harga LPG 12 kilo dan 50 kilo yang ini yang merah yang orange. Jadi saya menduga ini banyak oplosan ini dugaan saya. Jadi
Karena nggak mungkin dong. Ini kan pasti orang menengah ke atas itu ya. Logikanya kan banyak kan mestinya ya. Banyak yang pakai LPG 12 kilo. Ya. Tapi kenapa kok yang melon kecil itu justru 90% yang pakai ya dari data. Itu artinya apa? Pasti terjadi penyelewengan di situ. Zaman Jika dulu kan ya melon juga. Dan LPG itu sekarang subsidinya udah ngalahkan BBM maupun listrik. Itu dari 180 triliun 2023 itu subsidinya kan total energi itu 180-an triliun. 100 triliun itu LPG. Kemudian BBM itu berapa ya? 50 atau apa ya? Listrik sekitar 25 triliun. Dan ini akan berlanjut tahun 2024 ini berlanjut terus. Kalau nggak salah udah diketok 200-an total subsidi energi dan yang paling gede LPG. Berarti LPG ini dipakai rakyat seluruh Indonesia. Iya, Pak. Yang nggak tahu. Saya sebetulnya punya tulisan khusus, saya lagi submit ke jurnal tentang penggunaan mana yang paling murah, LPG, gas alam, DMI, sama listrik. Itu jatuhnya yang paling murah itu gas alam. Dan kalau itu banyak yang pakai itu, subsidinya 0, harganya masih lebih murah daripada yang melon yang disubsidi. Itu termasuk perhitungan Domestik. pembangunan peratakannya ya. Gas alam. Ya pokoknya gas alam yang dijual sekarang ini kan gas kota itu nggak disubsidi, Pak, malah untung. Ya, tapi kan dalam pemanfaatan gas alam itu ada investasi. Iya, Itu termasuk gitu. pasti termasuk. Dan itu kan masalahnya investasi aja. Mau nggak investasi? Pemasangan pipa-pipa itu. Iya, Rumah itu. Iya. Itu kan dari sumbernya itu. Nah kalau pakai listrik itu apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa unda-undi sama LPG yang tanpa subsidi ya. Sama ya. Sama. Berganti. Tapi kalau menurut saya daripada mensubsidi LPG lebih baik mensubsidi listrik yang mau dipakai untuk masak. Karena kalau listrik kan kita nggak usah impor. Kalau LPG kan kita impor. Dia jadi masalah di LPG. Nah, ini batu bara ya. Nah, batu bara kita ini total produksinya 2023 ini 775 juta ton ya per tahun ya, tahun 2023. Tahun ini diprediksi akan naik lagi. Nah, yang diekspor itu 518 juta ton. Jadi yang kita pakai itu sekitar 200 demonya. Ini kebanyakan pembelinya India, Cina, sama Jepang. Nah, kemudian penggunaan domestik terbesar itu untuk pembangkit listrik ya. Tapi tahun 2023 mengalami penurunan. Ya mungkin karena ada suntik mati macam. Nah, nomor 2 itu pabrik baja. Ya, pabrik baja itu nomor 2 yang warna biru ini ya. Itu tahun 2023 aja 60 juta ton. Nah, yang lainnya itu pabrik kertas sama semen. Tapi ini semen ini malah mengalami penurunan saya lihat ya 2019 ya sekarang mulai mengalami penurunan mungkin karena apa semen kan juga lagi seret kalau penjualan semen ya kan oversupply juga semen. Pabrik tekstilnya baru bubar. Pabrik tekstilnya bubar. Ya tekstil juga mengalami ini ya apa bangkrut ya. Jadi sebetulnya dari data ini aja kita itu bisa tahu kok sebetulnya di mana apa namanya perkembangan ini industri di Indonesia. Nah ini listrik. Nah listrik ini paling mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya listrik. Ya. Ini yang sebelah kiri ini install capacity, yang sebelah kanan itu produksi. Jadi bedanya kalau install capacity itu kita punya pembangkit berapa megawatt. Nah total pembangkit kita itu sekitar sama swasta ini ya. Ini 90 ribu megawatt ya. Tapi produksinya dalam bentuk gigawatt jam itu 350-an. Jadi naik terus loh ini. Ya, hanya sempat turun ketika tahun 2020 waktu Covid ya.
Nah, kalau waktu COVID, install kapasitas naik terus karena pembangunan pembangkit nggak berhenti, dia bangun terus. Tapi produksi direm di sini ya, dia mengalami penurunan. Nah, kalau saya hitung mulai dari 2013 sampai 2023 selama 10 tahun, pertumbuhan listrik ini produksi listrik itu 70-an%. 70-an%. Jadi hampir mencapai 100% lah ya, 70-an%. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi itu juga tumbuh. Kemudian yang tertinggi masih PLTU ya di sini, yang warna kuning di sini ya. Kemudian diikuti dengan yang lainnya itu combined cycle sama warna biru ini yang lain-lain. Kalau dulu saya jadi bangun masuk gambar sini ya. Iya, bangun apa? Punya program 200 megawatt. Saya Kalimantan di Kalimantan Timur. Siapa? Saya tadi ngurus itu Oh ya. di mulut tambang, tapi dibohong sama PLN. Nah, ini sekarang arah kebijakan. Ini saya banyak dapat data juga dari Bu Enia ya. Nah, jadi ESDM itu poinnya ini ya, garis besarnya ke depan itu kalau mau pakai bahan bakar fosil itu mesti menggunakan CCS, CCUS. Jadi cerobong pembukaannya pembangunan listrik batu bara itu nanti CO2-nya ditangkap ya, yaitu namanya carbon capture, kemudian dicairkan CO2-nya, terus diinjeksikan ke reservoir yang nggak kepakai, misalnya bekas tambang gas atau tambang minyak. Nah, setelah itu menggunakan energi hijau ya, energi hijau itu energi baru terbarukan tentunya dengan menggunakan kendaraan listrik. Nah, plus konservasi energi juga harus ditingkatkan. Nah, ini prinsipnya semua itu tidak boleh mengganggu kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan dan ketahanan iklim dan yang rendah karbon. Jadi ini menjadi prinsip dasar dari ESDM. Ini roadmap-nya ya. Nah, ini yang garis ini kalau dibiarkan saja, ya tidak direm, itu emisi kita itu akan naik terus ini. Ini 2030 naik terus sampai segini. Nah, sekarang ini 2025 itu diperkirakan 821 berapa ini? Juta ton ya, juta ton CO2. Nah, nanti tahun segini ini naik jadi 1927 kalau dibiarin. Ya kalau dibiarin. Nah, pemerintah berusaha ini pakai maksimum yang titik-titik ini. Tapi bisa nggak? Saya nggak tahu. Nggak gampang. Target sih boleh aja ya. Nah, strateginya itu ada 6, yaitu elektrifikasi, ya, baik itu kendaraan, kompor induksi, elektrifikasi pertanian, dan lain-lain. Kemudian pengembangan energi baru terbarukan. Terus moratorium PLTU dan pensiun dini PLTU yang sudah ada. Ini pensiun dini. Ini kok pensiun di Oh, dia nggak mau pensiun dia. Malah yang lebih kasar suntik mati. Kita bangun capek-capek 35.000 megawatt, dulu nggak diantisipasi, ya Suntik mati. suntik mati. Ya. Nah, yang keempat pakai CCS, ya CCUS. CCS ini sebetulnya juga nggak murah. Ini ketambahan biaya bisa 30% lebih biaya pembangkitan. Terus menggunakan sumber energi baru ya seperti hidrogen, amonia, dan nuklir. Keenam, penerapan efisiensi energi. Nah, ini ESDM udah bikin roadmap ini ya. Udah bikin roadmap. Ya walaupun dalam beberapa hal saya nanti perlu mengkritisi juga. Karena saya lihat gini, orang itu cari gampang terus pasang PLTS. Padahal mereka itu nggak berpikir bahwa PLTS itu kapasitasnya nggak bisa penuh kan. Nanti saya akan bicara soal faktor capacity factor. Nah, ini potensi pemanfaatan EBT.
Nah, ini peta PBT ya, ini menggambarkan di sini ya. Kalau warna makin gelap itu makin tinggi. Paling tinggi di Indonesia itu ada di Pulau Timur ya, rata-rata, dan itu cuma 4,6 jam satu hari. Itu pakai matahari. Pakai matahari. Jadi kalau kita pasang PLTS ya di yang paling tinggi ini, yang paling gelap ini paling tinggi kita bisa manen satu hari itu hanya sekitar rata-rata per tahun itu 4,6 jam. Itu yang dimaksud Pak Unggu dari kapasitasnya dong. Iya, rendah, ya rendah. Ini sekitar 16% banding 24 jam. Tapi dalam kenyataannya pembangkit yang sekarang sudah dipasang, saya punya datanya di SDN, saya hitung jatuhnya cuma 13%. Itu gini, kan seru tuh banyak yang mengomentari Indonesia kan negara tropis, mataharinya kan bersinar terus. Kok terkendala itu gimana ya? Ya, kita tropis, tapi kita kepulauan. Jangan salah, humidity-nya tinggi. Humidity-nya tinggi, awannya banyak, ya. Beda sama Australia. Australia itu walaupun bukan tropis, kontinen. Iya. Dan di sana kalau udah musim panas, langitnya itu biru udah. Ada awan. Terus matahari bersinar bisa 18 jam itu. Ya, kalau lagi long. Iya, makanya kita tuh kalah sama Amerika, kapasitas faktor rata-rata satu tahun. Amerika 24%. Faktor ekstrim juga. Bahkan mungkin angin malah di luar dugaan saya lebih bagus ya. Ini di yang hitam, ini kecepatan angin yang ini 6 meter per detik. Ya, jadi angin itu kalau masih 3 meter per detik ke bawah efektif, nggak bergerak turbin angin. Jadi kalau mau dipanen anginnya harus yang di atas 3 meter, paling efektif itu 6 meter ke atas. 6 meter per detik. 6 meter per detik. Ya. Kecepatan angin. Karena kan dia pakai energi kinetik kan, setengah mv kuadrat. Jadi pangkat 2, Pak. Jadi kalau 3 itu cuma 9, 6, 36. Jadi 4 kali lipatnya. Nah, yang efektif itu ini yang sebelah kanan ya. Gambar yang hitam-hitam ini ada sebagian di Sulawesi Selatan, di sini ada Jimmy Puntul, segala macam itu. Oh, saya bikin punya itu. Sama di Laut Jawa, yang itu loh, yang offshore itu di Laut Jawa, ini tinggi 6 meter per detik ke atas. Ya. Sama di Laut Selatan sana, yang hitam-hitam ini. Itu pada ketinggian berapa? Cuman masa kabelnya gimana? Dulu kan kita punya proyek di apa di Twist ya, apa itu kecil kuadrannya. Kecil ya. Nah ini jadi SDM ini mentargetkan apa itu ini ya, saya dilihat sebelah kiri bawah itu yang hijau itu target ya. Yang target itu yang kuning ya, tapi yang tercapai itu yang hijau. Jadi 2023 itu ditargetkan 17,9%, tapi hanya tercapai 13,2%. Nah, padahal maunya itu yang apa Taken itu yang internasional itu 2030 itu 25%. Sanggup nggak? Ini ya 7 tahun lagi. 5 ya nggak ada 6 tahun Pak. 6 tahun. Jadi Pak Prabowo sanggup nggak mencapai 25% di tahun 2030. 30 malah. Kalau maunya yang itu yang asing begitu. Nah, ini hidro ya. Nah, rencana pemerintah akan bangun ini ya. Total PLN itu tahun 2030 itu 10,4 gigawatt. Bahkan PLN juga mau membangun pembangkit yang namanya pump storage di Sokan, di Matengeng. Jadi pump storage itu gini, ketika siang misalkan itu kelebihan pasokan listrik, maka kelebihan listrik ini dipakai pompa air, dimasukkan ke waduk. Nanti ketika malam hari, ketika demand-nya itu lebih tinggi dari demand rata-rata, maka waduk itu akan dibuka untuk menghasilkan listrik sebagai beban puncak. Nah itu yang
fungsi pump storage. Nah, selama ini beban puncak itu oleh PLN kan pakai gas alam, ya, pakai PLTG. Nah, itu selain gas itu juga mahal dan susah, ya. Kadang-kadang kalau nggak ada gasnya, PLN bakar minyak itu terpaksa, dan itu mahal sekali. Per kWh itu bisa 25 sen listriknya per kWh, ya, dibanding batu bara sekarang cuma sekitar 6 sen misalnya. Jadi maka menggunakan pump storage ini termasuk solusi. Selain ini juga energi terbarukan. Udah ada. Belum, belum. Ini lagi pam dan mati pompa ya. Iya. Jadi kita nyimpan air terus dipompa. Iya. Jadi bikin waduk, ya, airnya nggak ada. Terus nanti air dari bawah itu dipompa naik ke atas, ya, menggunakan pembangkit PLTU yang siap. Karena PLTU itu kan nggak bisa dimatikan, dinyalakan dengan cepat, ya, butuh waktu bisa sampai lama lah, bisa seminggu itu kadang-kadang. Jadi harus pelan-pelan. Makanya PLTU itu kalau sudah pasang tinggi ya tinggi, kalau dia demandnya ternyata turun, maka itu bisa dipakai untuk seperti ini, pompa air dan lain-lain. Terus ini bioenergi, saya cerita sedikit. Biodiesel ini termasuk kerjaan pemerintah yang paling sukses, ya. Jadi sekarang ini rata-rata campuran solar itu rata-rata sudah 34,89%. Jadi solar kita ini sudah hampir nggak ada yang murni, yang dijual ini, yang di bensin itu sudah mengandung 34% biodiesel. Dan biodiesel yang dihasilkan, ya, 2023 ini sudah 12,2 juta kiloliter. Ini sekitar mungkin sekitar 10 jutaan ton CPO. Produksi CPO kita itu 50 juta ton. Jadi dipakai untuk biodiesel 10 juta ton. Dipakai untuk pangan sekitar 10 juta ton. Jadi yang 30 juta ton ini masih diekspor. Jadi masih berlimpah CPO kita ini. Saya lanjutkan. Nah, terus ke depan bioetanol. Nah, bioetanol ini paling ketinggalan. Karena kita bahan bakunya itu yang paling umum kan 3, ya. Tebu, singkong, jagung. Dan 3-tiganya kita ini masih impor. Padahal udah dimulai tahun 80-an. Iya. Nanti saya kasih datanya ini, produksi. Padahal di tahun 8 Pak Wageman udah mandiri Lampung. Karena itu kalau misalkan kita pakai bioetanol 5%, saya kira kita impor bioetanol dari luar, bukannya dari dalam, kurang. Ya, karena kurang. Ini kinerja kalau pakai bioetanol kan ini sudah zamannya Pak Wageman dulu, ya. Jadi ya bioetanol ini kelebihannya, ya, dari sisi oktan number itu dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi. Untuk E10 ini misalnya powernya itu dia tidak tinggi, ya. Oktan 91, di sini 41,23 misalnya, ya, powernya per kilowatt. Kemudian kalau per unit cuma 30,7. Ini bioetanol 10%, ya. Ini 20%. Nah, fuel consumption-nya tapi lebih boros karena heating value dari bioetanol itu cuma sekitar 70-an% daripada ini bensin, ya, atau apa namanya gasolin. Bukan kebuang, Pak. Memang dia nilai kalorinya rendah. Bioetanol lebih rendah. Jadi kalau misalnya pakai makin tinggi etanol, maka konsumsinya makin tinggi. Tapi pada titik namanya, ya, kayak torsi apa kalau tanjakan kayak itu. Kenapa kalau kaya dengan energi intensity, ya, kenapa energinya lebih tinggi tapi force-nya lebih gitu, beda ya. Nah, itu kan force bisa menghasilkan lebih tinggi, padahal fuel consumption-nya lebih
kaitannya interpretasi kaitannya dengan energi intensif. Ya ini mungkin ada kaitannya sama energi, Pak. Energi dia lebih rendah ya. Cuma performa pembakarannya lebih bagus. Oh gitu. Ya, Hanya torsinya bisa. ya. Nah, dari sisi emisi, ya, jadi gini, E20 itu bisa mengalahkan performanya itu bisa mengalahkan apa ini pertama intinya bisa mengalahkan pertama. Cuman kalau sudah 20 ke atas itu udah terlanjur rusak ya. Karena heating value-nya terlalu rendah. Karena itu kebanyakan di Eropa itu maksimum masih pakai E20 kecuali yang pecinta lingkungan. Ya, kayak Brasil itu dia bikin fuel flagship fuel ya itu E85 di Amerika juga ada E85 juga. E85 itu 70% ke atas etanol, ya, 30% ke bawah ini apa bensin. Nah dari sisi emisi juga E10 ini lebih bagus ya dibanding premium bahkan Pertamax sekalipun ya CO-nya kemudian partikel itunya THC partikel black carbonnya itu ya kemudian juga NOx-nya ya NOx-nya agak tinggi sedikit ternyata Sudah digunakan. karena biasanya bio itu N-nya lebih tinggi Sudah digunakan di sini. di sini kalau pengujian sudah ya pengujian dulu sudah tapi di komersil belum Pak karena kita kekurangan bioetanol. Bioetanol itu alkohol itu ada dua masalah. Satu bahan bakunya kita nggak sanggup, ya kan bahan bakunya itu kalau nggak tebu, jagung, singkong. Nah tiga-tiganya itu kita masih impor. Apalagi gula. Tanya kenapa? Gula itu Indonesia itu importer terbesar di dunia. Beras juga. Jagung sedikit Pak. Kalau jagung masih sedikit. Karena makan jagung udah Satu itu, yang kedua regulasinya kadang-kadang kurang mendukung karena alkohol itu kena cukai. Oh, soalnya gitu ya. Itu kena cukai karena untuk minuman takut untuk minuman keras. Ya. Kecuali kalau itu memang alkohol yang bisa diminum. Iya. Karena ada alkohol yang tidak bisa diminum. Pengalaman saya dulu waktu kelola yang di Lampung itu produksinya itu diawasi sama itu bea cukai. Oh, iya. Bahkan saya pernah minta dikirim berapa ton gitu ke sini untuk dicoba ya bioetanol. Itu minta izinnya ke polisi. Surat izin itu macam-macam. Gak gampang. Gak gampang. Karena cukainya cukup mahal cukainya. Nah, terus kemudian biasa kalau untuk energi kan harus murah, ya sama dengan juga untuk pangan. Kalah bersaing harganya dengan untuk keperluan industri apalagi farmasi. Mereka itu harganya lebih mahal. Memang kualitasnya ini lebih apa ya? Kreditnya lebih tinggi istilahnya ya. Ya betul-betul kalau persentase sekian nggak boleh melenceng. Tapi harganya bisa 2-3 kali lipat daripada untuk bioetanol. Karena iya harganya. Ya, kalau seperti ini kan kelihatannya semua itu ada positif negatifnya. Atau kalau combine. Nah, apakah ini ada yang melakukan analisis? Sehingga misalnya, oke, supaya bisa mengurangi impor ini, seperti tadi yang untuk bahan baku singkong yang menurut kita berlimpah, ternyata ya demikian. Nah, bagaimana solusinya? Apakah ada analisis khusus mungkin? Nanti belakangan saya akan. Oke, Mas. Saya dulu. Nah, ini yang skala kecil ya. Saya bandingkan ya. Jadi sebelah kanan itu produksi sama, yang ini install capacity. Ternyata ya, yang warna biru muda ini diesel. Jadi pembangkit yang kecil-kecil. Diesel ini masih dominan ya sampai tahun 2018. Kemudian digeser oleh geothermal dan biomasa. Jadi tahun 2023 ya untuk yang apa namanya renewable terbesar itu biomasa ya. Kemudian ini apa ya gambarnya ya geothermal. Kemudian digantikan oleh geothermal.
nomor 2 geothermal. Terus yang kuning ini gas engine. Gas engine itu gas engine pakai gas alam karena lebih murah. Jadi dieselnya PLN itu kebanyakan sebagian besar sekarang diganti oleh gas engine. Jadi kalau yang biomasa itu, kalau dari sampah sudah bisa dipertemukan. Sudah, Pak. Nanti ada datanya. Saya akan tunjukkan inilah ya. Tapi masih sedikit ya. Jadi ini waste ini. Ini waste ada tapi nggak tergambar di sini ya. Sebenarnya ada ini yang ini kecil sekali ini ya. Tapi ini nggak di sini kecil sekali. Nah biogas ini lumayan ya. Biogas ini lumayan. Biogas ini sudah ini yang hijau apa ya? Yang ini hijau ini ya memang agak kecil ya. Tapi sudah nongol nih. Ya. Bahkan biogas ini sudah mengalahkan solar dan wind. Jadi untuk renewable energy yang paling pesat itu biomasa. Tinggal ada Pak Idroyono tepuk tangan. Iya, karena kayu. Ya, kayu. Ya. Kemudian disusul dengan geothermal. Jadi geothermal ini sekarang udah nyalip diesel malahan ya. Diesel itu udah mulai turun. Diesel ini masih dominan di sini ya. Di tahun 2013 ya, 2014 naik ini di diesel. Kemudian terus turun ya. Turun pas COVID itu turun sekali ya, mulai disalip sama ini gas engine ya. Kemudian geothermal naik ya, naik. Biomasa mulai naik. Nah, puncaknya ini mulai tahun 2020 mulai Dari mana ya? naik ini biomasa. Biomasa feedstocknya Limbah sawit, dari limbah sawit terutama limbah tebu bisa naik cepat. ya. Kalau geothermal tadi, Ya. itu apakah sudah menghitung juga potensinya? Jadi dari potensi sudah berapa persen? Ya, sekecil gitu. Ini ada sih Pak. Tadi saya lewati. Ini nanti Pak, nanti. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Nah, kemudian biofuel ya, saya cerita potensi ini sawit. Jadi produksi sawit kita total ya CPO itu produk sawit ya, minyak sawit bukan CPO. Produk minyak sawit itu total 54,8 juta ton tahun 2023. Yang 50 juta ton itu CPO, sisanya itu palm kernel. Jadi kalau Bapak lihat sawit itu ya, yang minyak CPO-nya itu sebenarnya disabut itu. Bukan bijinya. Bijinya dia seperti kelapa, itu kernel. Minyaknya lebih mahal. Yang Itu merah, sawit merah. ya yang merah itu sabutnya. Itu yang CPO-nya. CPO-nya. Nah, itu yang minyak tertingginya justru disabut itu, beda sama kelapa. Nah, yang kernelnya itu yang seperti kelapa ada bijinya ya, kayak biji lengkeng gitu. Ya, itu di press ya, dipecah. Di situ ada dagingnya putih gitu. Ya, itu namanya minyak kernel. Itu 5 juta ton. 5 juta ton setahun. Mengalahkan minyak kelapa. Dipakai apa? Untuk Untuk minyak makan atau untuk kosmetik? Oh, kalau makan terlalu mahal, Pak. Itu untuk ini, bukan untuk goreng ya, untuk kosmetik. Terus untuk ini loh apa? Kue-kue itu untuk ini bahan-bahan itu. Coklat, campur, ya. Jadi gambarannya itu kalau harga CPO itu sekarang 1 ton itu sekitar $850 1 ton. Kalau kernel itu $1.200. Lebih mahal. Nah, palm kernel komposisinya persis minyak kelapa. Dan itu cocok untuk SAF. Sustainable Aviation Fuel. Bisa itu. Ya, justru itu. Banyak orang yang nggak tahu. Mengganti itu. Ya. Jadi gini, membuat apa aviation fuel itu aftur yang dari bio itu yang cocok cuma palm kernel sama minyak kelapa. Karena C11 sampai C13 paling tinggi di situ komposisi. Kalau CPO paling tinggi itu C17.
ke atas. Itu cocok untuk diesel, untuk green diesel. Jadi sebenarnya nggak semua. Nah kalau bensin itu sebenarnya nggak ada yang cocok. Karena itu bensin kalau yang green gasoline istilahnya, jadi sudah ada itu kilangnya di Singapura punya, yang bahan bakunya itu CPO. Itu tidak melalui hidrogenasi, tapi melalui istilah catalytic cracking. Jadi dia menyisihkan karbonnya menjadi CO2. Nah, menjadi C6 karena bensin itu mayoritas C6 sampai C8 ininya apa komposisinya. Jadi nggak sembarangan minyak nabati bisa ini minyaknya milih. Karena itu Pertamina itu pusing. Karena Pertamina belum punya unit refinery khusus untuk minyak nabati yang menghasilkan itu. Ya kayak catalytic cracking untuk minyak nabati belum punya. Jadi selama ini Pertamina kalau mau nyampur itu kilang minyak yang ada itu di blending feed-nya itu. Dan itu hanya bisa maksimum selama ini Pertamina hanya berada 5%. Karena kalau sudah itu berubah, karena komposisi minyak nabati kan nggak sama dengan petroleum. Minyak nabati itu banyak atom O-nya. Nah, kalau itu dihidrogenasi, itu reaksinya sangat eksoterm. Jadi takut tidak terkontrol. Nah, kalau mau pakai SEF itu, makanya kan saya baca Indonesia baru 1% kan targetnya. Padahal sebenarnya ada 5% di dunia itu. Sebetulnya sih bukan soal harga. Saya ngitung itu harganya tidak beda jauh kalau 5% itu dengan Aptur. Nah, masalah itu produksinya. Pertamina kelihatannya males dia. Kecuali dipaksa sama pemerintah. Males, jadi bukan possibility, itu sangat mungkin gitu ya. Bisa Pak, kalau Pertamina mau bisa, cuman memang ya pasti lebih mahal. Ya. Dia ngeluarin biaya, karena dia harus investasi. Ada beberapa alat yang harus dia tambahkan. Atau dia bangun kilang baru. Saya nanti kapan-kapan kalau saya cerita soal biofuel, itu saya akan jelasin semua sampai struktur kimianya. Tapi itu hanya orang-orang khusus yang tertarik kan. Dan sekarang saya nggak akan cerita sampai sejauh ini. Nah, ini kebutuhan untuk ini yang konsumsi minyak sawit dalam negeri itu total sebetulnya 23 juta ton tahun 2023. Sementara produksinya 54 juta ton. Jadi suka nggak suka memang harus diekspor. Makanya saya nanti mau bilang, sebenarnya kalau Pak Prabowo hanya mau bikin gantiin bensin, pakai CPO aja di kilang, tapi pakai kilang baru. Jangan cari bahan baku yang kurang, jagung sama apa, ya, itu terlalu jauh. Karena sawit ini pembangunannya itu bukan sekarang-sekarang, sejak zamannya Pak Harto. Ini udah 30 tahun. Jadi kalau mau bangun ini ya, dari sisi lahan, sawit itu lahannya sekarang sudah sekitar 14 juta hektar. Sementara jagung, bukan jagung Pak, tebu lah ya, tebu itu cuma sekitar 450.000 hektar. Jadi cuma berapa itu? 14 dibagi 0,45 itu berapa kali lipatnya? Ada yang bilangnya berapa? Refreshing sedikit ya. Ya. Itu apa? Biofuel. Bedanya sama etanol apa? Gini Pak, kalau etanol itu kan sebetulnya bukan bensin. Ya. Bahan bakar lain yang bisa menggantikan bensin secara terbatas. Ya. Tapi kalau yang saya bilang tadi green gasoline itu bener bensin beneran. Iya, bisa dari sini. Cuman bahan bakunya minyak nabati. Jadi kalau diolah. Iya, diolah. Jadi selama ini di kilang yang diolah itu kan petroleum, crude oil. Itu bedanya, ya. Nah, kalau ini yang diolah itu CPO menjadi bensin, minyak tanah, sama sebetulnya. Jadi molekul-molekul CPO dirubah jadi bensin. Iya. Itu yang memproduksi CPO di mana saja? Apa semua ada pabrik, ada kelapa sawit, di dekatnya ada
Gini Pak, kelapa sawit itu ada kapasitas minimalnya. Kalau enggak kan rugi. Ya. Nah biasanya yang punya ya perusahaan besar, perusahaan besar. Karena begini, saya waktu Lalu yang kedua, 23 juta itu sudah diproduksi di Indonesia. 23 juta ton. Iya. Iya Pak, sudah. Itu Oleh apa? Oleh kilang apa? itu minyak goreng, bukan. Jadi 23 juta ton itu gabungan dari biodiesel, minyak goreng, sama ini apa? Oh, ya biodieselnya. Oh, jadi itu digabung jadi biodiesel sekarang. Ya, dua. Biodiesel sekitar 10 juta ton. Biodiesel sekitar 10 juta ton. Nah, minyak goreng sekitar 10 juta ton. Terus 3 juta ton itu kalau nggak salah ini oleokimia tuh. Ada oleokimia yang biru ini Pak. Oleokimia ini untuk bahan baku industri. Dan pemakaian biofuel ini hanya untuk mobil ya, mobil dan mesin. Iya, Bisa. biodiesel itu. Iya, yang biodiesel itu baru biodiesel Pak. Sekarang pertanyaannya, kalau apa, berapa konsumsi sekarang dari fuel? Fuel aja biodiesel itu sekitar 10 juta ton. Enggak. Buat Indonesia ini. Iya, sekitar 10. Dengan bensin, dengan itu berapa? Oh, kalau mau dipakai untuk substitusi. Ya. Itu berapa? Jadi gini, bensin itu tadi kan ada ya di, maaf saya balik yang di awal. Tetap nggak cukup Pak. Itu ke depan Pak. Iya, saya Belakang dulu. Ya. Nah, itu domestic fuel sales, bukan itu. Total ya ini. domestic fuel sales itu Nah, berapa? itu 35 juta ton per tahun ya. Kalau itu ya bisa lebih rendah lah kalau ton. Mungkin sekitar 30 juta ton. Kalau kita ke biofuel dari 50 juta ton. Iya, Jadi sebenarnya dari kelapa sawit untuk Indonesia sudah masuk. Kan? masuk tapi nggak semua. Ya, Paling nggak untuk apa-apa. bensin saja atau solar saja. Hanya solar dan Bensin. bensin. Kalau solar kan sudah dipakai yang 10 juta ton itu kan. Ya. Untuk biodiesel. Nah, masih ada terus untuk pangan itu sekitar 10 juta ton. Sama untuk industri lain sekitar 3 juta. Jadi total 23 juta ton itu untuk konsumsi dalam negeri termasuk Ini biodiesel. masih ada 27 juta ton. Iya, sport. Jadi sebenarnya Nggak ada masalah. kita bisa push ke sana. Bisa. Kalau mau jadi bensin. Iya. Dan kilang itu di Italia, Inggris, Singapura udah punya. Bahan bakunya CPO juga. Kita nggak punya. Kita kalah ya. Telat. Ya, Kita kalah belum sama ke sana mereka. ya, Ya. belum push ke sana kita. Nanti saya akan ada Pak, saya datanya nggak apa-apa, saya keluar sedikit nanti di biofuel saya ambil, saya buka nanti bio. Saya udah ngitung kok, itu harganya untuk ini. Kalau mau pakai itu berapa biaya? boleh tanya lagi. Ini satu-satunya yang overproduction ya hanya biofuel. CPO ya. Ya, tapi itu CPO itu dari yang merahnya itu ya, dari sabutnya itu. Bukan yang kenalnya kan. Kenalnya itu 5 juta ton. Ya, untuk yang naik. Berarti dalam sistemnya ada satu-satu. Mungkin swasta CPO lebih kuat daripada pemerintah. Mungkin Iya. mereka menahan. Kan gini Pak, pemerintah itu apa ya, pasang cukai bukan pajak misalnya. CPO yang diekspor, cukainya itu diambil untuk mensubsidi biodiesel. Karena kalau tanpa subsidi biodiesel lebih mahal. Jadi kalau harga, dari sisi harga. Jadi kalau misalkan ekspor itu dikurangi, itu akan mengurangi pendapatan pemerintah untuk mensubsidi biodiesel tadi. ada nggak statistika beda harganya berapa? Kalau per liter sih sebetulnya nggak beda jauh. Nanti ada Pak, saya akan tunjukkan nanti ada. Nanti kita akan ke sana. Ini saya ya berfluktuasi Pak, tergantung harga pasaran CPO internasional. Harga pasaran CPO internasional terpengaruh juga dengan harga. Ya, itu. Dari ya, saya
suatu ketika BPDKS itu mengumumkan 1 liter itu suatu ketika ya bisa 2.000 bisa 3.000 yang diambil dari subsidi Jakarta. Tapi pernah suatu ketika nol karena apa pada saat itu oversupply ini turun gitu. Jadi ya fluktuasi begitulah. Ya. Jadi memang ada dua tarik menarik. Ya. Satu harga yang memang tinggi, ya. Tapi di tempat lain pemerintah juga bersubsidi yang bensin. Itu cari imbalannya. Itu juga dilakukan oleh Brasil dengan bioetanol. Oh ya? Ya, Brasil itu kan produsen gula terbesar di dunia. Jadi kalau gulanya itu harganya naik, sebagian besar diarahkan ke gula. Tapi kalau gulanya turun, sebagian besar dilarikan ke bioetanol. Ya, itu sistemnya itu mungkin yang tadi saya katakan. Kenapa Brasil tidak bisa fokus, belum bisa fokus. Boleh tanya satu lagi? Jadi kalau untuk kelapa sawit, itu yang utama apakah CPO? Jadi pabrik CPO itu yang beda dengan pabrik yang dipakai untuk minyak yang dipakai untuk konsumsi atau karena begini, waktu itu ada presentasi dari mengenai petani kelapa sawit. Ya, mereka mengeluh karena mereka tidak bisa menjual produknya langsung ke pabrik. Jadi melalui beberapa tingkatan gitu, baru sampai ke pabrik gitu. Dan itu sangat merugikan mereka. Jadi gini Pak, pabrik CPO itu karena memang investasinya tinggi, kapasitas itu ada minimalnya. Kalau nggak salah per hari itu berapa ton. Dan itu mereka juga nyetok. Terus jarak antara ini apa lahannya produksi itu jauh, itu bisa 90 kilo, 100 kilo. Ya, nah biasanya memang petani kan nggak punya uang untuk transport sendiri. Ya. Nah itu ada pembeli ya, kayak pengepul lah ya. Mereka juga ngambil untung di situ, itu loh. Satu, jadi itu permasalahan. Terus yang kedua, petani kita itu kadang-kadang nggak punya uang untuk pupuk dan lain-lain. Ya sama, budidaya itu kan kalau nggak dipupuk produksinya juga pasti nggak akan. Karena itu rata-rata per hektar kalau petani kita itu cuma 2 ton, tapi kalau swasta bisa 5 ton. BUMN ya tinggi, BUMN sekitar 4 ton. Ya. Nah, bahkan di Malaysia itu sudah ada yang bisa menghasilkan 8 ton. 8 ton ya? Iya. Per hektar. Perhargaan terus mereka. Malaysia itu. Perhargaan terus. Sinarmas itu secara laboratorium, dia sudah bisa memproduksi maksimum itu sampai 12 ton. Ya. Saya kan pernah diajak sama Pak Indroyono tuh ke situ, saya lihat penelitian mereka mereka punya perkebunan itu 12 ton. Tapi kalau dimasakkan itu susah, belum sampai ke situ. Tapi ke depan terus. Nah, kita bayangkan minyak yang lain, tanaman penghasil minyak yang lain, itu seperti rapeseed itu paling tinggi 1,7 ton per hektar. Eropa itu top berat. Jagung apalagi di bawah 1 ton, minyak kacang di bawah 1 ton. Karena itu Eropa dan kawan-kawan itu berusaha mendelegitimasi sawit. Betul. Karena sawit itu hanya bisa tumbuh dengan baik di daerah yang banyak sinar matahari dan banyak hujan. Brasil, walaupun dia dilewati khatulistiwa, tapi karena dia kontinen, hujannya jarang. Jadi nggak bagus. Sawit Brasil udah nyoba, tapi dia gagal terus. Kalau Afrika, Ghana, ada sih, mereka juga, tapi tidak bisa, belum bisa nyanyi Indonesia. Nggak tahu nanti. Cina lagi berusaha keras membudidayakan sawit yang bisa tumbuh bukan di tropis dan bagian pasir. Ya, nggak tahu lah. Cina itu berhasil. Kalau tidak mungkin berhasil. Ya, Tahu lagi. Nggak tahu, kita tunggu saja. Ada satu pertanyaan, Mas. Tapi Mas Unggul bilang ada 3 kilang sudah ada kilang biofuel di negara mana lain. Oh gitu, ya sudah. Yang 3 kilang itu. Ya, saya Kita belum ada justru. Saya akan.
di Singapura, Nestle udah bikin kilang besar Pak. Di Singapura. Bisa untuk order untuk nyoba produknya di pabriknya Sinarmas yang dibangun. Jadi produk-produk seperti coklat putihnya itu ordernya di laboratoriumnya Sinarmas. Ini sebentar saya coklat. Ya. Oh, masih Coklat itu juga yang punya idol tahu. Kalau Nestle sih. Kalau pabrik biofuelnya ini sih ya sudah sangat banyak Pak di Vietnam. Maksudnya Bapak nanya mungkin kaitannya dengan stoknya CPO barangkali. Ya, dari CPO. Dari CPO. Nah ini saya Kelas sampai yang besar dari Malaysia sampai yang waktu Indonesia. itu saya Tapi kalau paparkan mereka di udah kilangnya. Bu Enia ya. Nah ini Ya. pabrik yang sudah ada di dunia. Negara Dunia. mana? Ya, itu. Jadi di Amerika, terus Brasil, Italia, Amerika banyak ya. ya, Prancis under construction ya, Prancis, kemudian Spanyol, Italia punya, ya ini juga Qatar lagi bantu UAE lagi. UAE Emirat. Beli Dari mana aja? beli sawit yang Jadi berlebih. ya dari Jadi mereka beli sawit. Yang paling murah kan sawit sekarang ini. Kebanyakan mereka pakai sawit. Ada juga yang pakai rapeseed lah ya. Biasanya diblending. Karena mereka pasti ya dimarahi sama pemerintah. Jadi kalau begitu bahan bakunya dari mana? Pabrik yang itu. Indonesia. Pabrik di Indonesia. Nah, Indonesia. Kalau matahari bisa Karena dulunya SDK yang maaf ini kan teknologi HEPA. Jadi artinya bukan dari CPO saja, ada dari minyak matahari, Ya, ada minyak dari pasti. Tapi yang paling murah itu sih. katanya matahari apa yang murah? Mana? Enggak lah. Biji matahari bukan. CPO karena produksinya paling tinggi. Kalau matahari sedikit, Pak. Iya. Di matahari sedikit. hanya Ukraina. Perang mereka. Punya matahari. Kalau itu banyak saya untuk imbangannya. Oh ini cek. Itu harga, soal harga jadi. Ya. Ini saya coba menghitung, Pak. Ya, Harga minyak karena apa namanya aviation fuel ya. Ini kan kalau harga minyak $80 per barel ya, itu biasanya ini di sini 60% dari harga retail. Biaya produksi ini anggap 15%. Nah, biasanya 15 sampai 17%. Distribusi niaga 13,2. Pajak PPN 12, sekarang itu sudah 15 ya. Nah itu harganya ini sekarang batunya 0,83 US$ per liter ya, atau 13.450 per liter aktus. Ya. Nah kalau dipakai biojet ya, pakai kernel palm oil 5%, lebih sedikit cuma 13.900. Itu kalau di mana tanya? Tentang sekarang ya lebih mahal Rp500 lah ya. Kalau 100% mahal, memang 23.000 rupiah per liter. mana 100% ya mana? Yang ini Pak, yang nomor 2 itu. Nomor 2. Ya ini Mahal, 23.000 itu ya. membuat aftur itu Pak. 2 kalinya hampir. Ini biaya produksinya soalnya ya yang tinggi. Ya. Nah Bapak kalau mau lihat ini ya, nah ini yang saya bilang tadi itu. Ya ini palm kernel yang biru, yang orange ini minyak kelapa, ya. Terus yang ini abu-abu ini palm oil. Nah, yang C12 itu banyak di palm kernel sama coconut. Nah, kita balik ke kanan, ini kilang minyak beneran yang crude oil, ya. Itu di sini kerosin, ya. Abtur itu kan kerosin. Itu kebanyakan C10 sampai 16, mostly C12, C13. Ya, jadi nah ini yang cocok. Ini
kernel sama coconut. Jadi yang aneh itu kernel itu ternyata komposisinya hampir sama dengan minyak kelapa. Kulitnya bedanya yang biru itu tadinya crude palm oil. Dengan yang itu kelabu itu Oh, ini palm oil juga kan? palm oil. Bedanya Komposisi palm oil itu bukan palm oil itu yang kernel itu. Karena bukan, palm oil itu yang sabut. Oh, Ya, tapi tadi CPO. CPO itu bahasa ini ada Kalau kernel itu yang bijinya apa? betul. Tapi di sini yang ada kan crude palm oil yang biru ya. Iya. Terus yang orange itu ada di Yang biru itu palm kernel, Pak. Yang apa? Oh, yang biru kelapa itu. palm kernel. Kelapa itu. Sedangkan yang Abu-abu. ya abu-abu itu dari Yang sabutnya CPO itu ya. CPO itu. Yang orange Yang orange minyak kelapa. kelapa. Oke. Nah, cuma produksi minyak kelapa dan kernel, ya. Jadi kita kan penghasil kelapa nomor 2 sesudah Filipina kalau nggak salah. Ya itu ya. Iya, di dunia. Dunia. Tapi kenapa kalau begitu kan kelihatannya minyak kelapa ini potensial juga, tapi kok sepertinya tidak pernah dilihat. Tapi gini Pak, produktivitas kelapa ternyata minyak kelapa kita itu yang biru ini. Jadi cuma 850.000 ton. Sedikit ya. Sedikit. Kalah sama ini. Kalah sama ini buah kelapa ya. Kalah sama kernel. Karena ini sudah 5 juta ton. Kebunnya kan dari kebun Kalau kernel itu kan sampingan juga kan. Sampingan. Menguntungkan juga. Iya. Waktu untuk produksi tumbuhnya sampai berbuah berapa? Apa? Kelapa dibandingkan sawit. Ujung-ujungnya Kurang soal lebih sama. 5 tahun lah. kalau di budidaya gitu. Kalau kita kan sekarang kelapa ini kan yang udah jadi sendiri. Nggak ada kan kebun kelapa seluas kebun kelapa sawit. Dulu ya ceritanya kalau saya dengar dari orang BUMN yang punya sawit, yang PDPN berapa, itu asal muasalnya dulu mereka itu tanam kelapa. Tapi begitu sawit bagus ya, mereka pindah selain karena produksi, sawit itu jarang dicuri orang. Beda dengan kelapa. Iya, Kalau kelapa habis terus Pak. Itu. Apalagi bulan puasa itu. Lu matang aja udah. Program itu waktu itu ada unsur politiknya dari Eropa, bahwa kelapa itu tidak bagus, maka seperti itu. Jadi ada itu kesehatan nggak mungkin. Saya ente kemakan terus sama unsur politik. Kalau sawit kan sudah bisa dikembangbiakkan dengan itu kan tissue culture itu. Iya itu ada. Sebenarnya kan kelapa juga bisa. Tapi tidak dikembangkan. Ya itu dia, tinggal kemauannya aja. Oke Pak Amrul, kembali ke laptop. Ya, ini saya. Ini moderator ini. Moderatornya Karena sangat menarik. santai aja moderatornya. Cuma biarin aja lah nanti. Itu siapa? Di belakang namanya Pak Unggul. Di bawah namanya Pak Unggul tadi. Oh, itu anak buah saya Pak. Namanya? Nama Itali. Oh enggak, ya biasa. Nah, sekarang kan Betul. pada pakai nama-nama luar Pak. Yang gagah Pak. Kayak Pak Manjat itu yang menang. Oh iya. Yang namanya bukan nama. Yang tenis kayak badminton Tadi juga ada namanya. Oh iya. Nah ini saya lanjutkan lah ke Bapak-Bapak ya. Nah, ini panas bumi ya. Targetnya itu kalau PLN tahun 2030 itu 4.796 megawatt. Cuman saya termasuk pesimis karena sampai sekarang ya baru 2000-an. Proven sekarang baru 2000-an. Proven riset kita itu baru 3.342. Potensinya. Nomor berapa itu? Yang betul-betul Oh, ini siap potensi. impor ya. Belum ada produksi. Itu di mana Belum. jadi? Jadi ini sumber daya. Jadi kan biasanya kalau ini orang geologi tahu ini. Ini kalau kita bicara sumber daya ada resources, ada reserve. Kalau reserve itu sudah jelas ya, barangnya jelas. Ya. Nah, reserve itu masih dibagi 3. Yang possible,
probable sama proven. Kalau proven itu angkanya udah mendekati 100%. Nah, di mana saja Sumatera, Jawa, ya, Sulawesi, Jawa. Kalimantan nggak ada. Jadi sebetulnya panas bumi kita, walaupun nomor 1 di dunia loh, Indonesia itu. Nah, itu nggak sampai tanya, Mas. Karena kita lihat Jepang nggak banget, kalah Jepang. Kalah sama kita. Ring of Fire. Jadi Iya. kalau untuk potensi kita nomor 1, tapi kalau existing plan yang sudah ada, kita nomor 2. Nomor 1 Amerika. Amerika. Ya, sama. Amerika potensi nomor 2, ya, tapi produksi nomor 1. Pertanyaannya, Mas, harga geothermal electricity itu hampir 1,5 kali harga bensin, listrik bensin. Oh, kenapa Amerika bisa-bisa? Oh gini, saya pernah nanya sama orang Jepang, sama orang sana. Mereka itu kalau renewable kayak panas bumi itu jangan pajak. Jadi, ya. Bahkan orang usaha, Dapat iya, insentif. orang usaha itu mereka tinggal investasi aja, termasuk di Jepang. Kalau di sini kan udah bayar pajak, sumurnya itu udah dipajak kan. Steamnya itu udah harus bayar. Itu karena tidak ada integrasi ya. Jadi kalau kita masuk pada benihnya itu malah susah ditemukan ya. Jadi bukan pada hasilnya. Jadi yang banyak dikomplain sama orang asing di Indonesia itu sumur panas bumi disamakan dengan sumur minyak. Minyak itu masih ngebor udah dipajak. Ya. Panas bumi. Kalau satu lagi potensi ocean thermal bagaimana? Masih gini Pak, masih secara komersial itu masih agak sulit. Mungkin bisa untuk dimulai, tapi belum bisa dimasakkan. Ya, baik yang masih masalah kan termasuk kurusinya, air laut, terus kemudian transmisinya, kabelnya itu kan enggak di tengah laut ya. Karena itu ya kalau saya segini kan sama orang yang ahli situ saya suka kritik, mana laut, mana. Kita sebentar, kalau saya sebentar bicara real dulu. Iya betul, karena yang darat aja kita belum mampu. Yang darat aja nggak ada korupsi, nggak ada apa-apa. Tapi katanya nggak boleh punya apa namanya sikap gitu. Ya kalau ilmuwan sih nggak boleh, memang harus. Mereka realistis. Ya. Tapi kalau SDM beda, kalau dia realistis. Iya. Kalau riset itu challenge. Iya. Ya. Tapi itu juga pada tahapan riset. Begitu hasilnya mau diproduksi kan. Tahu saya tahun-tahun 80-an itu sudah ada apa namanya paluran coba di Bali sana yang ocean thermal itu dari BPPT. Ya dari thermal itu. Ocean thermal. Ya ocean thermal. Otek. Ya. Udah otek kan. Ya otek sama gini Pak. Otek itu sumber energi laut yang paling mahal karena dia memanfaatkan perbedaan suhu dari kedalaman laut sampai yang di atas. Yang paling mendekati ke arah komersial itu sebetulnya arus laut, atau perbedaan arus laut. Nah itu sebetulnya sama juga dengan memanfaatkan angin. Kelebihannya density air jauh lebih besar daripada density udara. Kan setengah mv kuadrat, M-nya itu kan density kan, ya, kali volume. Nah, jadi saya ada pertanyaan, kan terkenal Selat Bali Ya, antara Banyuwangi di Bandung itu yang paling keras. Itu belum ada percobaan. Kalau kayaknya pernah BPPT. Kalau bukan di Bali Pak, yang di Lombok. Selat Lombok ya. Udah, kayak sekarang rusak. Tapi Selat Lombok kan itu harus ya Alindo juga ya. Alindo tapi juga jalur pelayaran yang diperbolehkan ya. Bahkan kalau arus laut bisa bolak-balik Pak putarannya. Iya, mungkin pagi dia muternya ke sana, nanti arusnya berubah lagi. Tapi tidak apa-apa, teknologi ada yang sama. Cina udah punya turbin yang seperti itu. Yuk, balik dulu, selesaikan dulu ini. Ya, yuk. Ini moderator.
Ya ini ya nuklir ya. Jadi gini, Indonesia itu akhirnya sekarang mulai sadar bahwa kita memang memerlukan nuklir. Tapi menurut saya masih kurang, masih setengah-setengah. Ya. Apa ya sekarang? Ya artinya belum nggak segera niatnya itu loh untuk bikin itu ya. Apa karena banyak protes Karena masih dari trauma zaman dulu. Zaman dulu kan anti nuklir kuat. Dampak sosial. Sebetulnya di kalangan atas itu sudah ada pengertian, cuman permasalahannya takut masalah politik diserang. Ya. Sekarang kalau benar Pak Jokowi mau bikin nuklir pasti diserang kalau pihak sebelah. Ya bersama LSM lingkungan. Nah, waktu itu ada yang memberitahu yang di Garis Parak banyak protes tuh, tapi di Bangka, Kalbar itu relatif bisa menerima. Ada gunung bagaimana? Jadi masyarakat di sana Pak jauh dari gempa. Ya, sebetulnya hitungan PLTN itu yang masalah kan ada gempa atau enggak. Kalau Kalimantan sebetulnya aman. Kalau mau ya sana. Taruh aja di Kalimantan semua. Dari kabel ke sini. Tapi nanti dikomporin lagi, ada yang komporin, penduduk sana nggak mau. Betul. Enak aja, bangun PLTN di sini terus dikirim ke Jawa. Yang enak Jawa. Nah, biasa gitu ya. Selalu begitu. Lalu ya isu ya kan. Tapi kalau dilihat sejarah kapal selam itu nggak pakai duit. Iya. Di bawah air lagi. Ya, makanya saya pernah bilang ada 3 kapal selam yang tenggelam. Kapal selam nuklir. Ya, nggak meletus. Aja nuklirnya nggak meletus. Dan kalau salah yang reaktor nuklir itu trauma basis di laut, kapal selam. Betul. Untuk kepulauan penting. Untuk pulau kecil, daerah. Tapi ya sudah. Sekarang kan ada ini Pak, PLTN skala kecil yang itu maksud saya. PLTN sebesar kapal selam nuklir itu aja. Untuk tsunami. Ya. Tsunami dia juga nggak apa-apa. Ya, ini saya lanjutkan ke penggunaan ini ya tantangannya ya. Baru 3 padahal 6. Tantangannya. Nah ini kondisi yang diharapkan. Jadi kalau kita mau menuju ke Indonesia emas, nanti saya perkiraan energi per kapita kita itu tahun 2060 itu 2,96 TOE ya, triliun oil equivalent. Kemudian konsumsi listrik itu diharapkan 5 sampai 6 kWh per kapita. 5 sampai 6 bukan kWh ya, giga. Maaf, ini ada minyak soalnya. Nah ini ya kalau saya lihat grafik yang di kanan ini ya Bapak bisa lihat per kapita listrik di Indonesia itu baru ini 1,04 itu yang kecil ya 1,04 megawatt jam. Rata-rata dunia 3,36. Rata-rata dunia ya. Artinya apa? Indonesia ini konsumsi listriknya masuk rendah. Hebat ya. Dan saya lihat data di PLN pelanggan 2.200 ke bawah itu 90% lebih. Jadi artinya apa? Artinya jadi kita sekarang jangan hanya bicara rasio elektrifikasi. Elektrifikasi kan pemerataan listrik 9%. Tapi konsumsi listrik per kapita kita itu masih rendah ya. Dan salah satu indikasinya yang pasang meteran 2.200 ke bawah itu di atas 90%. Artinya konsumsi listrik itu di Indonesia hanya untuk lampu, nonton TV, mungkin sama pasang kulkas, sama cas HP, masih belum untuk yang lain. Kalau masak domestik itu berapa persen? Oh, kecil sekali. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan di Jepang, lebih baik pakai listrik daripada
Karena di sana listrik nuklir murah sekali. Dan itu juga membantu mempush industri. Gitu. Kompor listrik itu 1.000 watt ya. Dan itu ada yang buat, itu udah lumayan kok, sudah sama dengan LPG. Ya, tapi orang lebih milih kan dari LPG. Ya, apalagi subsidinya masih gila-gila. Jadi kalau mau pindah ke listrik, ya subsidinya dicabut. Harus dewasa. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan Amerika ini, 13 kalinya. Dunia aja 3,3 kali daripada konsumsi kita per kapita. Dunia loh itu. Itu rata-rata termasuk Gabon, Nigeria. Lalu kita sama Vietnam aja kalah 2,44 ya, konsumsi per kapita. Iya. Tapi memang kebutuhannya kita tidak perlu heating. Tidak perlu. Memang gantinya air conditioning. Banyak air conditioning kan lebih banyak. Ya. Nah, di satu sisi kita sekarang dipagari dengan emisi. Pinter itu orang Eropa itu. Loh ya, mereka sudah tinggi ya. Sudah tinggi, nggak akan naik lagi. Tapi kita nanti sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, ya, income per kapita kita naik, itu kita pasti akan naik listriknya. Nggak mungkin itu, nggak naik. Karena untuk kebutuhan macam-macam. Tadi aja datanya kan kelihatan tuh. Dalam waktu 10 tahun, produksi listrik kita itu naik 70% konsumsi listrik kita. Karena itu Indonesia ini masih akan tumbuh pesat, sekarang dihadang dengan emisi. Apa? Emisi. Ya, emisi kan udah dibatasi, Pak. 2030 kita kan udah nggak boleh tumbuh. Cina sama Amerika nggak peduli. Ya, kalau Cina sama India, 3 negara besar. India, Cina, sama Amerika. India terutama, India nggak mau. Ya. India mau, tapi hanya janji, tapi dia bilang saya istilahnya nggak janji ya, gitu kan orang Indonesia. Ini kalau Amerika misalnya Trump menang, itu nggak peduli. Oh ya, kalau Trump menang, ya, jadi Amerika akan meninggalkan. Nah, kalau kita juga meninggalkan gimana? Meninggalkan. Iya, maksudnya kenapa enggak gitu ya? Sebetulnya ya tergantung pemerintahnya. Ya paling gini, yang jelas sekarang ini Bank Dunia terus OECD pokoknya bank-bank dari luar itu sudah tidak mau ngasih pinjaman pembangunan PLTU. Ya. Terakhir Cina, tapi Cina karena dikritik terus akhirnya stop juga. Tapi Cina masih membangun dalam negeri. Dia masih kasih ya loan dalam negeri. Nah ini targetnya ya. Ini saya mau ngasih gambaran saja. Mungkin Pak Aswin kan orang elektro. Sampai ke orang elektro. Ini sekarang kan kapasitas kita udah lebih sudah sekitar 86 ya gigawatt. Tadi kan 90 ya 2024 dan 90 gigawatt. Nah, prediksi 2060 itu sudah 538. Berapa kali lipatnya ini? Ini sudah 6 kali lipat ya. 538 gigawatt. Sementara potensi energi terbarukan kita ya. Hidro aja cuma 10 gigawatt. Jadi 95 gigawatt. Nggak sampai 100. Kemudian geothermal cuma 24 gigawatt. Nggak cukup ini semua. Solar kelihatannya besar, 3,295 gigawatt. Tapi kapasitas faktornya ya, itu paling cuma 16% Mas ya. Jadi kalau kita pasang pembangkit segini, dan ini pun nggak mungkin semua, ini tercover semua di tanah ini kan, nggak mungkin. Jadi saya nggak tahu kok ini mau dihitung itu sama. Ya, iya, saya mempertanyakan Pak Abi. Sebetulnya jadi jawabannya itu ya. Kok karena nggak mau pasar nuklir besar terus iya jawabannya cuma nuklir Pak. Kalau saya sih bilang gitu. Dan ini nggak mungkin ya. Ya nggak bisa kan itu nggak sanggup. Pulau Jawa tutup semua. Kalimantan. Lo ini loh targetnya emisi kita ini Pak. Ini 2035 ini
petok di sini ya, ini masih diizinkan tinggi sedikit ya. Saya itu harus turun gini emisinya. 2060 ini sudah loh, pas nol. Nah, bahkan kalau bisa minus. Itu setelah tahun 2030, 25, itu diisi oleh perkiraan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan kalau kita mengikuti apa yang sudah diteken oleh Presiden. Soalnya solarnya itu besar sekali. Iya Pak, makanya kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena solar besar itu belum tentu power generation-nya gede. Nah, ini aja udah kegedean. Ini saya hitung sekitar 500 terawatt jam. Nggak ada ini. Ini segini ini kalau dihitung dikalikan persentase 16%, itu nggak nyampe segini gitu loh. Nggak tahu ini cara hitungnya gimana ini yang bikin prediksi. Tapi oke lah itu mereka. Cuman saya bilang kalau pemerintah mendatang mau ngikutin ini ya celaka juga. Nah ini kapasitas faktor ya. Ini saya hitung sendiri dari datanya ESDM. Walaupun ada yang komen itu misleading, sebenarnya nggak misleading gitu loh ya. Kapasitas faktor itu pengaruhnya ada dua faktor yang perlu dilihat. Satu faktor teknis, yang kedua faktor non teknis. Kalau faktor non teknis itu biasanya ekonomi. Misalkan ya PLTG itu selalu rendah karena memang PLN nggak mau pasang gede-gede gitu, kecuali terpaksa karena mahal gas. Nah, terus minyak sama, diesel juga gitu sama. Tapi kalau yang renewable seperti solar, air itu 100% faktor teknis. Nggak mungkin, matiin aja lah. Mahal, nggak mungkin. Pasti kalau bisa dinyalain terus kalau pas ada air gitu ya, atau anginnya kenceng. Nah di sini solar itu cuma 13%. Waktu saya posting banyak yang marah, saya gimana? Ini misleading, nggak misleading saya bilang. Tergantung Anda baca datanya gimana. Ini saya hitung rata-rata 4 tahun loh, supaya fair. Karena kan cuma satu tahun nanti katanya nggak fair betul ya. Ya, kalau yang natural gas itu, yang dari Natuna itu, Berapa? natural Si Natuna. yang dari Natuna diperhitungkan. Kan berapa? 70% atau apa? Seharusnya kan itu belum ada yang realisasi Pak. Jadi tidak Karena 60% CO2. Iya. Yang sekarang yang jadi problem itu CO2-nya nggak boleh dibuang ke udara. Zamannya Pak Harto dulu boleh sebetulnya, tapi masih hitung-hitungan terus. Wah rugi, untungnya nggak besar. Sekarang malah lebih mahal lagi, karena harus dicekkan. Nah yang tertinggi ini geotermal ya kita. Nah ini yang saya biogas sama biomas ini tinggi ternyata kapasitas faktor gas. Nah cool steam ini cuma 60%. Faktor capacity itu Jadinya gini, jadi kalau Bapak punya pembangkit ya, itu hanya terpakai 9%. Yang lainnya itu idle, nggak menghasilkan. Karena dalam 1 tahun rata-rata. Nah, karena itu ada yang bilang misleading data melihat kapasitas faktor sebenarnya nggak misleading. Tergantung kita menginterpretasikan data. Kalau itu renewable, itu betul-betul karena faktor teknis. Memang kemampuannya hanya sampai segitu. Tapi kalau dia itu bukan renewable seperti gas, minyak, batu bara, memang sengaja. Contoh PLTG, Pak. PLTG itu cuma kalau bukan puncak aja dinyalain, pasti rendah. Karena mahal gasnya. Jadi artinya kalau itu untuk itu capacity factor-nya itu seperti terserah bagaimana kita mau melakukan. Itu kalau memang bisa diatur ya, termasuk gas, batu bara, minyak. Ya, soalnya tidak diatur. Nah, tapi kalau panas matahari nggak bisa diatur. Ini faktor teknis. Nah, makanya saya dimarahi orang itu kan di 13%. Loh, saya bilang, Anda hitung 13% itu rata-rata kalau dikalikan 24 jam, artinya 1 hari rata-rata cuma sekitar nggak sampai Pak, 3,2 jam. Dan itu saya bilang
make sense lah. Amerika 24. Ini Amerika ini ya. Ini di sana kan kontinen. Apakah itu memperhitungkan apa namanya? Seperti intensitas, cloud coverage. Ya. Oh ya. Sebenarnya petanya kan ada tadi kan. Iya. Saya udah kasih di sini nih petanya. Ini kalau kita mau, ini Pak, ini angka ini kan kelihatan. NTT paling bagus. Yang ini 4,6 jam satu hari. NTT 4,6 jam itu maksimum. Dan tidak semua tempat. Jadi kalau saya bilang kalau rata-rata 3,2 jam, yang saya bilang 13%, make sense. Nah, ini kan banyak kuningnya di Indonesia ini. Apalagi kalau masangnya asal masang di atap gitu. Kita nggak melihat peta lah, udah suka-suka gitu di atap. Karena pecinta lingkungan kan bisa juga Pak. Ya nggak salah Pak, saya nggak bilang. Ya, nah ini yang tinggi ini malah angin. Ya, angin ya. Nah, ini saya lagi bicara. Nah ini kalau di Amerika kita kan nuklir mempunyai ini. Nuklir ini paling tinggi, tapi sekarang 92,7. Dan nuklir nggak boleh sering dimatiin. Terus 1 tahun 92,7%, sisanya yang 7,3% mungkin untuk maintenance. Ketika bisa geothermal lumayan tinggi. Nah ini pembangkit ya. Jadi tadi kan solar memang murah 3,28 sen. Tapi kan kalau hanya dipakai siang hari saja. Tapi kalau kita butuh malam hari kan perlu baterai. Nah harga baterainya itu segini. Jadi total solar itu kalau pakai baterai sekitar 15 sen per kWh. Solar. Nah, kalau geothermal yang murah ini, tapi di luar ya, kalau di kita nggak boleh ini karena kita banyak pajaknya. Terus nuklir itu sekitar 6,9 ya. Batu bara super critical, ini yang ultra super critical 7,3 sen. Nah ini yang turbin gas tadi itu makanya sering dimatiin kan, ini mahal 10 sen di gambarannya. Nah ini negara-negara di Eropa ya, komposisi itunya, Prancis ini energi mix-nya ini hampir 40% itu nuklir. Kemudian sisanya itu diisi dengan gas sama minyak. Nah di sini memang batu bara sama masih kecil ya, tapi wind sama ini juga nggak besar sebetulnya. Ya memang dia sudah termasuk besar ukuran dunia ya, tapi ukuran persentase energi mix di dalam negeri dia masih kecil. Setelah itu Ukraina ya, Swedia dan seterusnya. Tentu Prancis juga tergantung dari Ukraina dibanding China. Iya. Tapi saya yakin ke depan orang akan lari ke nuklir. Suka nggak suka, sudah nggak ada pilihan lagi. Ini harga listrik ya. Jadi Bapak jangan salah, Indonesia ini termasuk murah listriknya. Indonesia ini 9,7 sen. Ya, saya sekarang. Iya, Singapura 22. Ya, Jepang 23. India berapa India, Pak? India 7,9. 7,9. Apa betul tahun 98? Ya batu bara Bukan, hasil internasional itu kita itu 9,7. Waktu itu 2 sen. Nah, waktu tahun 90-an. Oh, nggak tahu kalau 90-an. Pada waktu itu saya ingat itu internasional berapa itu 2 sen dolarnya. Tapi yang supply konten di Amerika menawarkan Nah ini, nah Eropa itu kan banyak penggunaan angin sama solar, ya. Ini Jerman 39 sen. Ini yang waktu kampanyenya inflation itu ini inflasi yang diakibatkan oleh green energy.
Kamu tapi tadi nggak itu. Kenapa harga kan nuklir ya Prancis, tapi harga per rumah tangganya tinggi banget. Ini. Ya, mana Prancis? Harga jualnya masih 25,7 sen. Ya, karena dia juga banyak menggunakan renewable juga di listriknya. Ya kalau listrik, kalau nggak salah Prancis itu nuklirnya sekitar 60%. Tapi sisanya itu dia pakai renewable juga, angin, solar juga. Karena kan memang di Eropa sudah jadi ini ya, lifestyle lah ya pakai renewable itu. Kalau ditambah coba sama pendapatan per kapita mungkin menarik. Iya. Itu maksudnya. Nah, ini itu per kapita di atas 40.000 kan. Jadi kalau kita hitung-hitungan yang income per kapita 40.000 dengan 5.000, ya nggak klop. Ya, mengapa Rusia rendah? Oh, dia pakai gas besar-besaran nggak? Ya, Rusia itu. Tapi gasnya impor. Enggak, Rusia kan Yang dari Jerman. Jerman dia masuk Oh iya, sorry. terbalik karena itu sangat tergantung dari Rusia di Prancis waktu perang Ukraina itu. Rusia Nuklirnya itu sudah di setengahnya subsidi juga dia karena kaya. Berapa Rusia? Paling murah 6,6. Untuk kita? Kalau untuk kita 9,7 kali. Saya bandingin sama India waktu saya. Jerman 40.000 kita ya, yang murah-murah. Barat semuanya. Kencing aja 1 euro. Iya, setengah sama Cina kalau di mall 1 euro di stasiun Pak. Tapi kalau ngomong di depan Indonesia itu dimarahin saya. Aku pernah diundang di Indonesia, acur aku diserahkan. Saya bilang nggak, kita ini nggak hidup di awang-awang. Harusnya Indonesia lebih mudah di India. Itu maksud saya. Harusnya Kenapa India lebih rendah? Ya. Jawabannya 2, Pak. 1, India itu kontinen. Jadi dia nggak punya diesel yang kecil-kecil di pulau-pulau. Terus yang kedua, India itu hampir 90% itu batu bara. Dia nggak peduli dia. Jadi Nggak perlu lihat zero nggak peduli. ya nggak terlalu peduli dia. Cina juga lebih murah Pak, 7,8 kan? Mana? Iya, Cina juga murah ya. Batu bara juga deh. Nah, saya pernah nanya teman saya bekas di UPN, dia bilang kita nggak bisa kalau sama-sama ya bahan bakunya sama bersaing sama India, Cina nggak bisa karena mereka kontinen. Alasannya Iya, Malaysia juga. Malaysia kita mahal. Malaysia murah sekali. Malaysia 4,9 itu. ya subsidi Pak kalau Malaysia. Malaysia BBM sama listrik kita kalah sama Malaysia. Kalau dihitung real cost-nya tanpa subsidi bagaimana? Nggak mungkin Pak, pasti listrik kalau segini ini pasti subsidi. Yang mepet-mepet ini kan Indonesia masih subsidi kok. 25 triliun kalau nggak salah tahun lalu. Yang di atas 12 saya kena puluhan mahal. Kalau gitu semua orang di pulau kecil suruh pindah ke Sumatera, Jawa, Kalimantan. Aku dari presiden tak mau memenuhi. karena super gede Pak ya. Jadi ini Jokowi kedua. Makanya nggak makanya nggak jadi presiden Pulau-pulau yang diambil. Nah ini harga gasolin ya. Nah di Denmark itu paling mahal $2 ya. Tapi yang biru ini pajaknya 1,14 dolar. Nah ini Indonesia 0,83 rata-rata ya. Masih murah per liter. Pajaknya 0,12. Jadi sekarang mungkin udah 0,15 mungkin. Karena ada pajak cukai atau apa. Jepang. Jadi Indonesia juga sih relatif murah ya berbanding. Bahkan di Vietnam itu masih lebih mahal daripada kita. India juga masih lebih mahal ya. Malaysia bagaimana? Malaysia Yang takut diselundupkan. Malaysia lebih murah Pak, tapi saya Murah. ini nggak saya muat katanya. Timur Tengah juga murah. Pakistan murah. Algeria, Amerika ini malah lebih murah Amerika itu. Murah Amerika ya. Algeria bagaimana? Ada Algeria. Oh nggak ada di sini. Amerika lebih murah Pak. Iya, lebih murah Dari kita? dari kita. Amerika itu PPN aja di bawah 10%.
BPN itu paling 8. Oh, pajaknya maksudnya, tapi harga. Ya, ini kan total sama pajak, Pak. Ini retail, harga retail. Oh. Amerika itu pajaknya sih lebih murah. Di kita pajaknya itu masih lebih mahal, 15% sekarang ini pajaknya. Jadi Bapak kalau beli bensin di pom bensin itu PPN 12% ya. Sisanya cukai 30. Itu ada pajak daerah, pajak apa macam-macam. Ada BPH. Nah, ini rata-rata harga gasolin ya di Amerika ya sebagai contoh. Nah, yang hijau ini CNG, gas kota. Ternyata paling murah. Terus kemudian yang biru ini gasolin. Nah, gasolin di Amerika itu otomatis 10% etanol. Ya, ini harganya lebih murah ya. Terus yang ini bioetanol E85 lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena ini hitung-hitungannya ini GLE ini apa namanya? Gasolin liter equal. Jadi dia disamakan kalorinya sama gasolin. Nah, jatuhnya gitu. Yang paling mahal ini LPG. Jadi bahwa kalau pakai ini, makanya saya bilang Indonesia, sementara kalau mau, seharusnya pakai gas. Kan gas itu begitu sih. asalnya LPG itu dari mana? Iya, dari dua, Pak. Sumbernya dua. Kilang minyak sama gas. Sama tambang gas. Tapi LPG itu byproduct. Jadi kalau di gas, tidak semua tambang gas itu mengandung LPG. Istilahnya dry. Kalau yang ada LPG-nya wet gas. Nah, wet gas pun LPG itu biasanya nggak lebih dari 6%. Jadi itu maksudnya diperoleh dari yang tambang natural gas itu. Ya, terus ada juga byproduct dari kilang minyak. Yang produk paling atas. Itu ada LPG sekitar 8%. Jadi kilang minyak itu hanya LPG. Dan di flare itu apa? Yang di flare. Ya, itu mau dipakai atau menggung. Natural gas. Nah, itu nggak salah. Natural gas. Ini biasa aja sebetulnya nggak hanya natural gas, ya campur yang lain-lain. Itu mau ini nanggung lah, saya nanggung. Kecil. Itu berapa persen? Ya, 0,sekian % gitu ya. Tapi lumayan ini sebetulnya kalau dikumpulin. Nah, ini saya kasih tahu aja produksi gula kita itu segini loh. Mulai tahun 2022 sampai 2026. Ini yang merah konsumsi, yang biru ini produksi. Indonesia itu the biggest sugar importer in the world. Boleh tanya, kalau gula yang aren, gula Jawa dan sebagainya itu ada. Ya, memang sekarang ini kelihatan banyak karena nggak dikonsumsi utama, Pak. Kalau nanti itu ya kurang, Ini gula tebu ya. Jadi makanya kalau ada orang mau bikin bioetanol dari gula, ya kita impor. Untuk gula aja impor kok. Tekor pasti. Ini singkong. Kita impor juga singkong. Sedikit tapi ya. Jadi singkong itu produksi kita sekitar 18 juta ton per tahun. Kebutuhannya lebih ya, 20 ya, 23 lah itu. Bagian besar singkong kita kan untuk gaplek. Jadi full. Kalau makanan sih sedikit. Nah, kalau sepedanya itu gaplek itu jadi apa? Jadi fuel. Apa itu? Yang itu tadi. Yang besar dia. Ya itu dipakai fuel. Bioetanol kalau pakai fuel dari singkong. Sebetulnya itu hitungannya di banyak negara singkong itu termasuk yang paling murah untuk bioetanol. Cuman persaingan pangannya itu paling seru itu. Yang proyeknya Pak Diman dulu yang di Lampung. Dulu kan Meko kan pernah ngikutin jejak kita, Pak. Bangun pabrik bioetanol di Lampung. Dia sekian persen 30 atau apa dari mereka sendiri, sisanya beli dari masyarakat. Tutup, Pak. Karena bahan baku kalah sama itu, keripik singkong sama gaplek. Kalau memulut Pak ya. Iya, mereka beli lebih mahal. Masyarakat
Dan masyarakat kan mana yang bisa mahal ya saya jual ke situ, nggak mau. Banyaknya Indonesia impor singkong dari Banyak Pak dari Laos. dari Iya, dari Laos itu produktivitas singkongnya paling tinggi. Thailand. Karena 30 Iya. Agustus ini, Thailand Vietnam di sini, Presiden Jokowi akan menerima penghargaan tertinggi dari FAO. Masalah sumber pangan, tempat atau aku lagi bertanya negara bergerak mau nggak juga. Sanksi lingkungannya. Tanggal 30 ini. Oh gitu. Iya. terjadi Apa? secara terjadi. Ya, pasti ya udah. Mungkin gini Pak, lihat kenaikan produksi ya, saya nggak tahu. Cuman mungkin konsumsi ini nggak bisa, produksi nggak bisa ngejar konsumsi. Karena jadi tanggal 30 ada berita besar. Ya, kalau nggak salah, saya dulu punya data konsumsi beras per kapita ya, tertinggi di dunia itu Indonesia. Karena kita bonus Sarapan pakai nasi, makan siang. apa ada upaya untuk mengubah bukan monokultur tapi apa bonus staple Ya, food. saya pernah bilang itu ke Pak Ganjar Ya. waktu beliau gubernur Banten. Ya. Pak, sampean coba kampanye aja di Jawa Tengah, kurangi makan beras. Oh ya, saya dipisui orang banyak Pak. Ini pemerintah nggak sanggup menyediakan makan, terus alasan masalah itu politiknya besar Pak. Pangan penting itu. Ya, tapi mengubah publik Nah ini jagung ya. Jagung ini sempat kita ekspor ya ke tahun 2022, tapi 2023 kita impor. Jagung ini 75% untuk pakan ternak. Terus yang sini. Iya di Indonesia yang 20% itu untuk industri makanan. Kemudian sisanya 5% itu untuk makan rumah tangga. Jadi sebetulnya jagung itu Tidak dibakar. Saya ingin komentar ya. Kenapa bisa jagung gitu seperti ini kan ada seperti soto. Itu kita punya balance staple food. Jadi tidak hanya orang beras. Kalau kurang beras semuanya nangis. Ekonomi bergejolak, sosial bergejolak. ya. Kan perlu dipecahkan. Nah ini energi. fungsinya Pak. Saya udah sampai penutup ya. Sedikit. Ya udah sedikit lagi ya. Ada 7 poin ya. Jadi substitusi bahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan ya. Untuk net zero emission melalui transisi energi, memanfaatkan potensi sumber energi yang tersedia, sebaiknya gitu ya. Yaitu panas bumi, solar, angin, biomas, biomas, dan juga nuklir. Langkah dekarbonisasi energi, khususnya di tenaga listrik, tetap harus memperhitungkan sifat fluktuasi atau intermittent. Seperti energi surya, angin. Jenis energi seperti ini kurang tepat kalau digunakan untuk baseload dan porsinya sebaiknya tidak dominan. Misalkan ya maksimum 20%, kalau saya sih 10% ya. Ya. Karena sifatnya yang rentan terhadap perubahan cuaca. Sumber energi seperti panas bumi, hidro, nuklir, atau batu bara dengan CCS, tambah CCS, kalau nggak dimarahin, lebih tepat digunakan sebagai baseload. Nah, ini kemudian mobil sama lah ya, menggantikan internal combustion engine dengan ini apa namanya listrik, tapi beberapa alat berat atau pesawat atau kapal kelihatannya masih perlu pakai biofuel atau hidrogen. Penggunaan PV dan angin sebagai sumber energi dan baterai ke depan akan semakin meningkat. Karena itu perlu ada industri. Di kita ini kan barusan Bu Enia ngeluarin ini ngomongin jelek dari pemerintah yang baru bahwa sekarang diperbolehkan impor solar. Tapi diperbolehkan impor solar cell. Oh, solar cell. Tapi dengan catatan importernya itu harus janji mau bangun industri. Tapi kita sampai sekarang juga impor solar cell. Katanya ada hambatan. Mungkin solar ini solar cell. Tapi modul masih di dalam. Nah ini kan maunya kalau bisa modul boleh impor dari Cina. Alasannya pertama lebih murah, kedua efisiensinya lebih tinggi. Bandung aja kalau dilanjut pemilu mau ikut jadi Bandung. Oke. Nah, jadi era transisi
penggunaan gas alam batu bara ya itu merupakan alternatif ya, batu bara dengan CCS atau gas alam. Nah, perlunya perencanaan komposisi energi untuk suplai energi di era transisi ya dengan memberikan porsi yang lebih besar ke nuklir. Kalau saya nih, kalau perlu nuklir itu 50% untuk kembangkannya. Saya itu lulus itu sudah ikut seminarnya nuklir. Oke, Pak Onggo. Terima kasih banyak atas paparannya dan ini untuk melakukan rekomendasi yang disarankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banyak Pertama kali bersuara nuklir itu tahun 98 pas lulus. Tapi sekarang masih belum terus. Karena nuklir itu kalau kita ambil keputusan sekarang baru jadinya 15 tahun kemudian. Padahal itu memang kita untuk sehat-sehat terus semakin Tapi 15 tahun tidak akan buat jalanin politik lagi, turun lagi. Pernah mulai, pernah mulai. foto-foto selalu ke situ. Kenapa nasihat awal supaya pangan sesaat duduk kamu lempar lagi duduk aja duduk aja Pak sini Pak kayak kalau duduk terlalu lebar nggak masuk berita itu aja masalahnya Dapat nggak? Dapat ini dapat. ini belum dapat ini. Dapat. yang pakai topi nggak usah pakai di belakangnya nggak ada orang. Tapi minggu depan gua pakai kopi juga. Iya dong. Siap, 1, 2. Ambisius. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bersyukur bisa Lu nggak foto ya? Baru nggak foto katanya Pak Iman. Lawak ya. Saya tunggu Pak. Ganti sama siapa? Aja. Kan Susansius juga. Iya, dia masih di 8, dia sisi 89. Tapi dia sebentar sampai keluar negeri. Pengalaman. Saya mencerahkan soal pencerahan. Yang rajin itu. Apa namanya? Tapi undurnya lah. Iya, September itu setelah itu lagi lagi sponsorin kaos. Oh iya, benar ya. Ya Pak, saya mau bertanya kaos untuk kalau September muncul lagi September ya. Tahu Caranya apa Pak Beri? Cuma sama itu kayak gitu. Nanti cuma tangan juga dulu. Tangan juga lah. Oh, ini doang dengernya Pak. Kenapa?